vision, mission, culture. Build generation who walk on the path of purity and live according to the word of God. Bring generation to the kingdom of God through discipleship. Excited when we praise and worship God. Excited when we receive the word of God. Excited when we pray for someone. Halo guys, welcome to KC Friday Live. Gimana kabarnya? Walaupun di rumah aja, tetap semangat kan untuk beribadah. Sebentar lagi kita akan mulaikan ibadah online kita. So don't go anywhere and let's check this out. Selamat beribadah semuanya. God bless. Syukur buat hari ini kalau kami boleh kembali beribadah bersama dari rumah kami masing-masing. Hati kami rindu, kami mau bawa hidup kami, ibadah kami, hati kami seluruhnya ke dalam Tuhan. Kami bersyukur buat Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu, buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Hati kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Engkau taruh semua kekhawatiran kami, semua ketakutan kami di bawah kaki Tuhan. Kamu serahkan segala kekhawatiran kami karena Engkau Tuhan yang memelihara hidup kami. Kami bersyukur, kami merasakan kebaikan-Mu dalam hidup kami In the morning you sing over me, I receive yours. Your faithfulness is clear to see, constant every day. In the morning you sing over me, I receive your mercy. Your faithfulness is clear to see, constant every day. Oh, every breath I breathe is invitation to believe you are creating something good. So this season doesn't tell my story. All of you move mountains for me. You're just that good, so lucky.
working in the silence. For the future isn't clear to me. I trust you when you're there. Every breath I breathe an invitation to believe you are creating something good. For this season doesn't tell my story. I know you want things for me. You're just that good, so I'll give thanks to God when I don't have enough. 'Cause He's more than enough, and He knows what I need. And I'll give thanks to God when I don't have enough. 'Cause He's more than enough, and He knows what I need. And I'll give thanks to God when I don't have enough. 'Cause He's more than enough, and He knows what I need. And I'll give thanks to God when I don't have enough. 'Cause He's more than enough, and He knows what I need. And He knows what I need. Why do I worry? Why do I worry? Why do I worry? God knows what I need. Why do I worry? Why do I worry? Why do I worry? God knows what I need. Sing it loud. Why do I worry? Why do I worry? Why do I worry? God knows what I need. Sing it loud. Why do I worry? Why do I worry? Why do I worry? God knows what I need. Why do I worry? Why do I worry? Why do I worry? God knows what I need. Every breath I breathe an invitation to believe you are creating something new. For this season doesn't tell my story. I know you have one thing from me. You're just that good, so I'll give thanks to God when I don't have enough. 'Cause He's more than enough, and He knows that I need. And I'll give thanks to God when I don't have enough. 'Cause He's more than enough, and He knows that I need. And I'll give thanks to God when I don't have enough. 'Cause He's more than enough, and He knows what I need. And I'll give thanks to God when I don't have enough. 'Cause He's more than enough, and He knows what I need. And I'll give thanks to God when I don't have enough. 'Cause He's more than enough, and He knows what I need. And I'll give thanks to God when I don't have enough. 'Cause He's more than enough, and He knows what I need. He knows what I need. You know what I need. We know you are enough. Kami sembah Engkau
kami, sebab Kau yang pelihara hidup kami. Kami serahkan segalanya Tuhan di dalam tangan-Mu, sebab Kau yang pelihara hidup kami. He's more than enough, and no one I need like you. Thanks to God when I don't have enough, 'cause He's more than enough, and He knows when I need like you. Thanks to God when I don't have enough, 'cause He's more than enough, and You know what I need. Oh, You know what I need. Oh, You know what I
this is how I find my better. This is how I find my better. So this is how I find my better. So this is how I find my better. And I look like I'm surrendered, but I'm surrendered by you. And I look like I'm surrendered, but I'm surrendered by you. And I look like I'm surrendered, but I'm surrendered by you. And I look like I'm surrendered, but I'm surrendered by you. And I look like I'm surrendered, but I'm surrendered by you. And I look like I'm surrendered, but I'm surrendered by you. This is how I find my better. So this is how I find my better. So this is how I find my better. This is how I find my better. Oh, this is how I find my better. This is how I find my better. Oh, this is how I find my better. This is how I find my better. This is how I find my better. Kami bersyukur Tuhan karena kami berperan bersama dengan Tuhan, dan Tuhan sendiri yang sudah berperan untuk kami, dan Tuhan sendiri yang sudah memenangkan peperangan itu untuk kami. Dan saat ini kami berjalan sebagai orang yang sudah dimenangkan. Hati kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hati kami haus akan firman-Mu, dan saat ini berbicaralah, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Hai Casey, balik lagi sama gue, dan hari ini gue excited banget karena gue akan membagikan Equip masih dalam series Lead by Example. Thank you banget buat Deborah, thank you banget buat Dira, dan juga buat Moti. Thank you ya yang udah melayani kita sama-sama, juga yang buat ngedit video ini. Ini orang ini, tuh. Oke, hari ini gue pengen sharing tentang Equip, karena sadar gak sih teman-teman, ini juga penting buat kita. Lead by example, itu ngomongin tentang bagaimana kita melihat orang lain dan kita menjadikan dia contoh dan kita ikutin. Biasanya nih, kalau orang pengen jago main basket, dia pasti follow antara LeBron James, habis itu Michael Jordan, kalau zaman-zaman gue tuh Magic Johnson, karena mereka melihat dan mereka ngelihat cara shootnya seperti apa, skillnya kayak gimana, nomboknya kayak gimana, blah, gitu ya. Kalau musik, mereka pasti ngelihat orang-orang yang jago-jago di situ. Kalau basis pasti lihatnya Jaco Pastorius, Victor Wooten, dan segala macam. Kenapa kita ikutin mereka? Karena mereka jago di bidangnya masing-masing. Nah, kita melihat bahwa kita pun kalau kita ingin menjadi contoh, lead by example, kita harus mengequip diri kita sehingga orang tertarik untuk ikut sama kita. Gitu teman-teman. Dan gue percaya musim memang berubah. Handphone aja juga mengequip diri mereka masing-masing. Gue inget banget dulu gue masih pakai pager, kalau dapat message tuh pakai pager gitu ya. Tut pulang sudah malam. Bokap gue suka gitu dulu. Dan kita mulai naik lagi ke handphone, tapi handphonenya masih segede-gede gaban, dan dia equip lagi. Awalnya nggak ada kamera itu di handphone, dan sekarang dia equip lagi kameranya. Perusahaan-perusahaan nggak ada kameranya, dan kita bisa foto-foto, tapi pixelnya masih kecil. Perkembangan zaman, mereka equip lagi handphone mereka, dan bahkan sampai sekarang kita lihat handphone canggih-canggih, smartphone canggih-canggih. Itu juga termasuk kita. Kita juga harus mengequip diri kita, karena kita melihat perubahan zaman ini sedang terjadi, dan kita sedang memasuki the new normal. Kita nggak pernah tahu
bahwa COVID ini membuat segala aspek berubah, termasuk aspek dalam belajar mengajar, aspek dalam bisnis, dalam perdagangan, dalam usaha, bahkan gereja sekalipun kita mulai lihat ada perubahan di sini. Dan di sini kita harus equip ourselves, kita harus mengequip diri kita juga supaya kita tidak ketinggalan zaman. Kalau kita masih memiliki pemikiran-pemikiran yang lama, gua jamin, gua rasa kita bakal ngalamin yang namanya stagnasi. So, dari sekarang, mumpung masih pandemik dan mumpung kita masih bisa di rumah aja, equip ourselves dengan sungguh-sungguh. Yuk kita benar-benar challenge diri kita untuk kita mengembangkan skill kita, mengembangkan potensi, mengembangkan kapasitas kita. Sehingga waktu kita keluar dari pandemik ini, kita punya mindset yang baru, kita punya skill yang kompeten, dan orang melihat dan they will follow us. Oke? Dan gue percaya di Efesus 3 ayat 20 bilang begini, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di mana? Di dalam kita. So, Tuhan sudah kasih kekreatifan itu buat kita, Dia udah kasih skill itu, Dia udah kasih gift itu sama kita. Tinggal kita mengembangkan, memperlengkapi, dan kita mengequip diri kita supaya kita kapasitas dan potensi kita menjadi maksimal. Dan di situ kita percaya bahwa kita bisa benar-benar sungguh-sungguh seperti melatih diri kita untuk berusaha yang terbaik. Dan gue percaya waktu kita melatih diri kita, kapasitas kita akan diperbesar, dan kita equip diri kita sehingga kita mampu untuk menghadapi situasi yang sulit sekalipun. Dan gue percaya teman-teman, we can do this, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan mau bekerja luar biasa di dalam hidup kita. Dia lihat potensi kita yang luar biasa. Dan di sini kita melihat dan bekerja di dalam kita. Dan waktu kita push ourselves, percaya deh, waktu kita latihan itu tidak akan membohongi hasilnya, karyanya nanti gitu ya. Dan gue jadi ingat bagaimana awal-awal gue belajar main drum, bagaimana gue belajar main musik, awalnya terbata-bata, tapi sekarang akhirnya ya gue sempat main kemana-mana gitu loh. Dan itu awalnya sempat ditolak sebetulnya sama band Kacrut, gue udah pernah kesaksian. Tapi waktu gue ditolak sama band Kacrut, itu justru memotivasi gue untuk I challenge myself, gue pasti bisa. Dan gue latihan sungguh-sungguh, gue equip diri gue mulai belajar lagi dari video-video, belajar dari bokap, belajar baca, belajar semua, gue equip myself. Dan akhirnya gue berhasil untuk main di dalam dunia profesional pada saat itu. So we need to challenge ourselves. Kita harus challenge diri kita supaya kita mampu memaksimalkan kapasitas yang Tuhan sudah berikan sama kita. Dan gue percaya gini teman-teman, gimana kita bisa tahu seberapa besar kapasitas kita kalau kita nggak coba terlebih dahulu, kalau kita nggak berusaha challenge ourselves gitu loh, untuk kita melakukan yang terbaik. Kita nggak akan pernah tahu kapasitas kita kalau kita duduk-duduk diam saja. Dan saat ini gue juga lagi percaya bahwa teman-teman lagi dikembangkan kapasitasnya atas COVID ini. Sekarang gue mulai belajar untuk ngedit gimana sih. Kayaknya gue keluar dari sini gue jadi editor nih. Jadi gue ngedit yang namanya Praise and Worship di Friday Live, bagaimana ngedit khotbah. Awalnya dulu sih ngedit ya cuman biasa aja, ngedit ini, tempelin ini. Tapi di sini gue mulai belajar untuk equip diri gue lagi. Habis itu gue mulai belajar bagaimana masukin video 1 ke video 2, terus cara rubah bukan animasi, dari satu video ke video yang lain, terus perubahannya secara transisi. Ya transisi, gue mulai macem-macem geser. Nah seakan-akan saat ini tuh kita dipaksa untuk kita stretch out our capacity, kita equip ourselves lebih lagi. We need to equip ourselves right now guys. Dan gue akan kasih tahu beberapa langkah, udah cuma dua langkah bagaimana kita bisa memperbesar kapasitas kita. Yang pertama, you have to work on it. Usaha terus, latihan terus, pikirkan terus gimana cara cari solusinya. Kalau misalnya gagal, coba lagi. Work on it. Karena gue percaya waktu kita terus latihan, itu akan terus bertambah. Equip kita akan bertambah banyak lah.
pemikiran-pemikiran, terus apa namanya, knowledge dan segala macam itu akan terus masuk ke dalam diri kita. Dan kalau teman-teman pengen buat sesuatu, buat seminar, atau teman-teman pengen jadi guru atau jadi pembicara, mulai equip ourselves lebih lagi, mulai baca buku, nonton YouTube, dan kayak gue pengen equip diri lagi dengan bahasa Inggris, karena lo tahu kan bahasa Inggris gue kan jago banget. Tapi gue baca bahasa Inggris ya, baca buku yang bahasa Inggris ya, walaupun kadang kelewat-kelewat, tapi ulang lagi. Tapi nggak apa-apa, kita harus work on it. Karena gue percaya pertumbuhan asasnya ada dua. Gue udah pernah ngomongin juga sama teman-teman semua, yaitu pertumbuhan harus disengaja. Dan yang kedua adalah bertumbuh atau tidak, itu adalah keputusan kita. Gini teman-teman, the God you see is the God you get. Bagaimana cara pandang kita kepada Tuhan, itu yang akan menentukan breakthrough dalam hidup kita. Kalau kita melihat Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa, dan apalagi tadi kita udah lihat di Efesus juga bilang bahwa Dia mampu mengerjakan segala sesuatu yang di luar pikiran kita. Waktu kita melihat Tuhan kita luar biasa, kita percaya bahwa kita pun juga akan dibawa bersama dengan Tuhan melakukan hal-hal yang luar biasa juga sesuai dengan kapasitas kita. So yuk sama-sama equip diri kita supaya kapasitas kita diperbesar lagi. Dan work on it ini bicara tentang proses teman-teman. Kita harus mau jalanin prosesnya. Waktu main drum ya kadang waktu latihan tuh pegel-pegel otot ada, pegel-pegel kaki ada, tapi itu semua harus dijalani. Waktu kita latihan main bola, keseleo pasti ada, nggak mungkin enggak. Pasti ada. Waktu kita jadi programmer pusing-pusing pasti ada. Tapi kita harus jalani itu semua. We have to work on it, jalani dan ikuti prosesnya. Tapi yang Tuhan bilang, kamu mampu melakukan perkara yang besar. Gue jadi ingat kisahnya Daud. Daud itu dia diurapi dan dibilang kamu jadi raja. Tapi pada saat itu dia sudah punya dia udah dapat pengurapan raja sebetulnya, dan dia nggak langsung jadi raja, tapi teman-teman tahu dia tetap jadi gembala, dia tetap jadi pemuji. Habis itu dia membawa peralatannya Saul, dia jalani prosesnya sehingga dia akhirnya jadi raja. Tapi Tuhan udah tahu kapasitas kamu tuh sebetulnya sebagai raja. Waktu Tuhan bilang, aku mau pakai kamu orang yang luar biasa, kamu akan membuat karya, kamu akan bikin buku, kamu akan bikin kelas, kamu akan bikin sebuah wadah di mana nanti orang-orang yang gak punya pengharapan datang kepada kamu. Waktu Tuhan udah kasih kapasitas itu, kita percaya kita udah miliki kapasitas itu, tapi kita harus work on it. Kita harus kembangkan, kita harus equip diri kita bagaimana supaya kita bisa mencapai ke tahap itu. Work on it. Bilang sama-sama, work on it. Work on it. Karena kita harus lakukan itu teman-teman, untuk kita memperbesar kapasitas kita, untuk equip diri kita. Ini penting supaya waktu kita keluar orang-orang lihat, wah keren banget dia ya ngedit-ngeditnya ya, wah keren banget ya dia main musiknya ya, wah keren banget dia aransemennya ya. Start from now. Justru masa pandemi ini adalah masa-masa keemasan, the golden times, dimana kita bisa benar-benar fokus dan melatih setiap potensi kita, skill kita. Yuk, work on it. Itu yang pertama. Dan yang kedua teman-teman, yang kedua adalah have instinct to increase. Aduh, ini juga penting nih. Sekali lagi ya, yang kedua have instinct to increase. Kita harus punya kesadaran untuk berkembang, untuk meningkat. Kita sering baca dan sering dengar kisah di Matius 25 ayat 16 dan 20, itu ada kisah tentang perumpamaan yang memiliki talenta 1, 2, 5 1, 2, 5 gitu ya. Gue lupa, tadinya gue udah bisa tuh, tapi sekarang gue lupa. Jadi memiliki 1, 2, 5. Sedap. Ya, anyway, udah. Dikasih sama bosnya, dikasih sama majikannya talenta 1, 2, 5. Dan kita melihat, kalau teman-teman perhatikan, di ayat itu tidak ada satupun yang bilang bahwa bosnya menyuruh mereka untuk melipat gandakan. Tapi apa yang dilakukan sama orang yang memiliki 5 talenta? Dia punya inisiatif, dia punya insting to increase, dia punya inisiatif untuk dia mengembangkan kapasitasnya, untuk dia mengembangkan potensinya lebih lagi. Dia kerjakan dengan sungguh-sungguh.
Dan pada akhirnya ini dia, lead by example. Kalau teman-teman baca, orang yang punya talenta 2 ngelihat, wih, dia kembangin talentanya loh. Ya udah, gue kerjain juga karena yang 5 aja kembangin talenta, gue juga sat, dia langsung kembangin, lead by example. Tapi ada satu orang sih yang dikasih satu talenta karena dia ngerasa, aduh kayaknya gue cuma dikasih 1 talenta, ngapain? Udahlah, gue nggak usah lah ngasih kembangin. Nah ini bahaya. Nah kita melihat waktu dia nggak ngembangin, ya itu teman-teman, dia nggak akan bisa menghasilkan apa-apa pada akhirnya. Tapi yang mengembangkan 5 talenta akhirnya menjadi 10, yang menjadi 2, yang mengembangkan 2 talenta akhirnya menjadi 4. Dan kita melihat ada contoh di mana waktu yang 5 ini melakukan pengembangan itu, yang 2 ngelihat dan dia melakukan sama seperti yang dikasih, sama seperti yang 5 talenta ini lakukan. Dan ini kita melihat contoh nyata dari lead by example. Dan akhir-akhir ini dunia, ya memang kalau kita tahu kalau secara rohani semuanya kita lihat hati gitu ya, tapi nggak bisa dipungkiri kita hidup di dunia di mana orang melihat secara nyata apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah engkau hasilkan, apa yang sudah engkau perbuat. Orang yang nggak kenal Tuhan juga melihat itu juga teman-teman. Bahkan mereka dengan rela untuk mengikuti idolanya karena mereka tahu orang ini jago banget, orang ini keren banget. So mereka dengan rela mengikuti itu semua. Bagaimana kita bisa lead by example kalau kita nggak equip diri kita dengan sungguh-sungguh. Dan hari-hari ini yuk kita equip diri kita dengan sungguh-sungguh dan dengan lebih lagi supaya kita juga bisa jadi contoh. Waktu kita ngajarin, mendidik anak-anak, mereka juga melihat ada contoh, ada teladannya. Oh ternyata dia juga lakukan ini, dia juga hebat loh di sini loh, dia juga bagus dan dia juga mahir di sini. That's why we need to equip ourselves, expand our capacity, termasuk dalam gereja kita masing-masing. If you want to be a leader, please equip yourself. We cannot sit duduk diam menunggu sampai selesai COVID ini berhenti, sehingga pas sudah selesai ya udah kita akan menjadi orang yang sama saja. Don't miss this moment guys. Mulai invest hidupmu. Yang pertama tadi mulai work on it, dan yang kedua punya insting untuk berkembang, punya insting untuk bertumbuh. Itu yang harus kita lakukan saat ini dalam equip. Dan gue percaya kalau kita melakukan ini bareng-bareng, sama-sama, yuk setelah ini kita akan memiliki dampak yang lebih luas lagi, dampak yang lebih besar lagi. Dan gue happy sama teman-teman semua yang tetap masih mau belajar, ngejar S2, ngejar S3, atau ambil les, ambil apapun, karena dengan begitu, dengan belajar kita akan bisa lebih luas lagi menolong orang lain teman-teman. Kita akan bisa lebih, jangkauannya lebih lebar lagi. Terus jangan pernah berhenti untuk belajar, jangan pernah berhenti mau diajar, karena sebagai murid, yang membedakan orang Kristen biasa dengan murid Kristus adalah murid Kristus mau belajar dan mau diajar. Sekali lagi ya, yang membedakan adalah murid Kristus mau belajar, mau diajar, dan dia mau memperbesar kapasitasnya sendiri, bukan untuk keuntungannya dia sendiri, tapi untuk mempermuliakan nama Tuhan lewat hidupnya. Karena Tuhan bekerja sekali lagi lewat kita, dan people see us, people tuh ngelihat kita. Dan gue percaya saatnya kita menjadi role model, mengambil fungsi menjadi role model, memberikan contoh yang positif. Jangan takut, gue percaya teman-teman engkau punya pengaruh di luar sana. Yuk, sekarang mulai equip ourselves lebih lagi. Haleluya. Aduh, gue semangat lagi nih. Yuk kita berdoa yuk. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Aku mengucap syukur buat firman-Mu kali ini Tuhan. Aku sendiri merasa sangat diberkati dengan firman Tuhan, dan aku mau menggali kapasitas lebih lagi juga buat teman-teman yang ada di rumah, anak-anak KIC Tuhan. Apapun yang mereka sudah capai, kami mengucap syukur Tuhan. Tapi aku berdoa sungguh-sungguh Tuhan, biar kami memiliki insting to increase Tuhan Yesus, dan juga kami work on it Tuhan dalam semua talenta, gift yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Kami mau memperbesar, stretch out kapasitas kami lebih lagi, dan kami mau equip diri kami lebih lagi Tuhan Yesus, sehingga orang boleh melihat dan menjadikan kami contoh dan teladan karena kami kompeten Tuhan Yesus. Pimpin setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Kuatkan langkah mereka saat-saat ini Tuhan Yesus, ketika mereka sedang dalam keadaan lemah. Sebab kami percaya firman-Mu berkata, Engkau menyertai kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami mengucap syukur di dalam nama
nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you guys and God bless you. Hai guys, welcome back to Casey. Udah dengar firman Tuhan, memberkati sekali kan? Yuk sama-sama kita mau bilang terima kasih Kak Marsha. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita mau doa dulu yuk untuk persembahan. Kita satu dalam doa ya. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, untuk firman yang sudah kami dengar. Saat ini Tuhan, kami mau berikan persembahan. Tuhan berkati, Tuhan kuduskan. Kami memberi di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah guys, buat kalian mau transfer persembahan, jangan lupa untuk transfer di rekening yang ada di bawah ini. Terus jangan lupa konfirmasi ke Kak Dona ya kalau kalian udah transfer. Nah, aku mau kasih beberapa pengumuman penting nih buat kalian. Biar nggak salah, aku bacain ya. Yang pertama itu soal podcast. Kalian bisa dengerin podcast KAC melalui Spotify. Dan yang kedua itu ada Kingdom Store. Tapi untuk saat ini lagi vakum dulu karena kondisi dan keadaan saat ini. Tapi nanti kita bisa belanja-belanja lagi di Kingdom Store. Jangan lupa follow akun Kingdom Store ya. Oke, dan yang ketiga itu ada KAC Live Session. KAC Live Session itu ada di IG live-nya KAC setiap hari Senin, Rabu, dan Sabtu jam 8 malam bersama narasumber yang pastinya kece-kece banget. Halo, fight COVID bareng-bareng yuk. Ini tips-tipsnya. Yang pertama, mau kemana? Ayo, mau kemana? Tangan kotor, belum cuci tangan. Harus cuci tangan dulu pakai sabun, pakai air mengalir. Jangan lupa, gak boleh kemana-mana kalau belum cuci tangan. Jangan pegang mulut kalau belum cuci tangan. Nggak boleh. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam nih yang terakhir. Kemana sih lu segala dandan? Guys, apa sih? Cuma buang sampah. Oke teman-teman, terima kasih yang udah join. Dan sebelum kita tutup, mungkin teman-teman abis ini mau mandi atau mau makan, kita akan doa tutup dulu. Dan abis itu kita akan terima berkat. Yuk, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat Friday Live Tuhan Yesus. Dan kami
belajar bagaimana kami harus mengequip diri kami lebih lagi. Dan Tuhan berikan kami kekuatan untuk kami terus melangkah di dalam hari-hari ini Tuhan Yesus. Biar kami terus berserah dan mengandalkan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu Tuhan. KAC apapun pergumulan mereka, aku percaya Bapa Engkau menyertai mereka dan tangan-Mu tidak pernah Engkau lepaskan daripada mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga buat bangsa Indonesia. Damai sejahtera Tuhan turun, kesehatan Tuhan turun. Kami berdoa supaya pandemik ini cepat berlalu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih yang udah melayani juga Tuhan, Engkau berkati. Apapun yang menjadi kerinduannya Tuhan, aku percaya Engkau yang jawab. Dan sebelum kami pulang, kami siap menerima berkat. Mari kita angkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Biarlah kasih, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa kita melalui anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, pendidikanmu, pelayananmu. Engkau akan terus naik dan tidak menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Dan apapun yang engkau lakukan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang sudah terima berkat sama-sama katakan amin. Thank you banget guys. God bless you. Bye.